Sekarang kita masuk ke fase mitosis. Yang pertama di interfase. Pada masa ini, nukleus dan membran inti selnya masih belum terlihat jelas. Lalu kromosomnya masih belum berbentuk X. Kromosomnya masih berbentuk benang-benang kromatik dan organel yang lain disebut sentrosom. Dan di sini ada 3 tahap. Yang pertama GAP1, yang kedua sintesis, yang ketiga ada GAP2. GAP1 ini mengalami pembesaran secara otomatis. Jadi organel di dalamnya akan membesar juga. Sintesis, sel akan mengalami replikasi DNA dan protein sel. Nah, lalu GAP2, organel yang tadinya sudah membesar akan ikut membelah, kemudian masuk ke tahap pembelahan sel. Kita masuk ke fase mitotik. Yang pertama ada fase profase, di mana kromatina benang-benang halus itu akan menebal dan memendek, membentuk yang namanya kromatin. Kemudian kromatin akan membelah menjadi kromosom. Nah, di situ nukleus dan membran intinya akan lama-lama menghilang. Sentrosom yang tadi membelah menjadi 2 dan akan membentuk sentrio. Dan sentrio ini akan muncul yang namanya benang-benang spindel. Nah, sekarang kita lanjut ke fase kedua, yaitu fase metafase. Kromosom yang tadi akan berjejer nih seperti ini di bidang ekuator. Dia akan ke tengah kromosomnya. Lalu kromosom yang tadi akan ditempelkan oleh benang spindel dari sini ke sini. Nah, kira-kira ini ya gambarannya kalau kromosom itu ditempel ke benang spindel. Jadi kayak gini. Mohon maaf sebelumnya kalau agak berantakan. Nah, terus benang-benang spindel ini telah menempel pada kromosomnya nih, kan? Lalu kok bisa ya kromosom ini nempel pada benang spindelnya? Ya kan karena kromosom yang menempel pada benang spindel itu mempunyai yang namanya Lanjut ke tahap anafase. Nah, ini di mana kromosom yang tadi akan ditarik oleh benang spindel ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom yang ditarik tadi akan membentuk kromatik kembali. Sepertinya gambarannya. Nah, kita lanjut ke tahap telofase. Nah, di tahap telofase ini akan mengalami sitokinesis, pembelahan sitoplasma yang tadinya sel induknya cuma 1 akan membelah menjadi 2 sel. Kemudian kromatik tadi akan berubah menjadi benang-benang kromatin. Masih di tahap telofase, di mana nukleus dan membran intinya akan muncul kembali dan sentrosom yang tadi hanya berubah di sentrio. Kemudian masing-masing sel akan mempunyai 1 perubahan sentrosol dan hasil akhirnya ada 2 sel anak dan identik dengan induknya.